di dalam kitab Nasaih Diniyah oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang larangan Allah minum minuman keras terhadap hambanya. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kepada hambanya suatu perkara, melainkan di dalam larangan tersebut terdapat kebaikan yang sangat besar untuk hamba dan masyarakat sekalian. Dan kita tahu bahwasanya bahaya dampak daripada minuman keras sangat besar. Setiap orang yang berakal pasti menyadari hal itu, dan setiap orang yang memiliki ilmu pengetahuan pasti mengetahui hal itu. Kedokteran pun menyatakan demikian. Namun kita heran, kenapa masih belum dilarang? Kenapa masih banyak pelakunya? Tiada lain karena keimanan yang lemah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendengar barusan apa yang disampaikan oleh para ulama kita, dan sebagaimana disebutkan di dalam hadis oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashribul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, seorang pezina tidak berzina dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pencuri tidak mencuri dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun KTP-nya seorang muslim. Tapi ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut, keimanannya sedang dicabut, tidak ada di dalam hatinya. Demikian halnya Nabi menyatakan, orang yang minum minuman keras, saat dia meminumnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabut saat itu keimanan dari hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama menyatakan dan dikhawatirkan keimanan tersebut tidak dikembalikan lagi di dalam hatinya, na'udzubillah. Apalagi minuman keras termaksud daripada dosa yang sangat besar, minal kabair. Para ulama membawakan hadis-hadis tentang dosa besar tersebut. Al-Imam Ibn Hajar di dalam kitab Al-Kabair, beliau meriwayatkan banyak hadis tentang dosa besar yang salah satunya adalah meminum minuman keras. Barusan juga dikutip di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallah al-khamr. Allah melaknat minuman keras, itu dilaknat oleh Allah, minuman kerasnya. Dan juga yang dilaknat oleh Allah wasyaribaha, yang meminumnya pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuman sekedar minuman keras dan yang meminumnya dilaknat, selesai sudah. Tapi tidak sampai di situ. Semua yang memiliki hubungan dengan minuman keras dapat kebagian laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga yang nuang kebagian laknat. Yang menjual, saya nggak minum, cuma ngejual doang, ikut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membeli, saya nggak minum, bakal orang lain saya beliin, juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memerasnya pun, yang membuatnya pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membawakan atau menyajikan ikut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain ditambahkan, dan juga yang memakan uangnya ikut dilaknat oleh Allah. Artinya segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan minuman keras dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak akan pernah minum minuman keras. Karena itu jaga diri kita. Dan minuman keras adalah ummul khaba'ith, pangkal segala dosa, pangkal segala kehancuran, dan pangkal segala kebinasaan untuk pribadi orang tersebut yang meminumnya. Demikian halnya terhadap masyarakat. Karena itu telah menjadi kewajiban bagi kita sekalian kaum mukminin untuk melarang
minuman keras yang beredar, sebagaimana menjadi tugas dan kewajiban serta amanat yang dipikul oleh pemerintah, penguasa untuk melarang minuman keras. Semua dengan wewenang masing-masing, semua dengan kemampuan masing-masing. Pemerintah dengan kewenangannya, dan kita masyarakat dengan kemampuan kita. Dan kita saling bahu-membahu di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala.